Halo semuanya, selamat datang di channel Samwon Group. Di video kali ini, Albert akan menunjukkan seperti apa sih virtual waralaba dari Samwon. Buat teman-teman yang mau membuka usaha virtual waralaba dari Samwon, tempatnya bisa seperti ini. Ini adalah contoh tempat food court. Oke, food court ini ukurannya kurang lebih 4 meter kali 5 meter. Jadi kurang lebih luas areanya adalah 20 meter. Nah, seperti food court pada umumnya, ini adalah bagian depannya. Dan untuk tempat duduknya tentu bisa pakai tempat duduk yang sudah disediakan oleh food court-nya itu sendiri. Nah, kita lihat di sini bagian depannya umumnya ada counter, meja counter depan, ada neon box, dan di sini juga ada banner-banner promo yang bisa kita pasang. Ayo coba kita lihat. Umumnya meja counter ini mengikuti meja counter dari food court. Food court biasanya sudah menyediakan meja counternya. Jadi teman-teman nggak usah mengeluarkan biaya untuk membuat meja counter. Meja counter ini umumnya dipakai untuk kita menempel menu dan umumnya pada saat makanan sudah jadi diserahkan kepada konsumen, konsumen bisa ngambil dari meja counter ini. Coba kita masuk ke dalam, kita akan lihat di dalamnya meja counter ada apa aja. Oke. Yang paling pertama, ini adalah meja kasir ya. Seperti pada umumnya, semua meja kasir pasti ada yang namanya mesin POS ya untuk terima order, masukkan pesanan ya. Ada juga printer, cash drawer, beberapa mesin edisi. Nah, untuk teman-teman yang bergabung dalam program ini, kita juga bisa bantu untuk pengajuan mesin edisi, bill, invoice, sama orderan. Biasanya checker, namanya itu adalah kertas checker. Nanti dikirim ke dalam dapur untuk diproses ya. Nah, ini untuk meja depan, meja kasir. Nah, di sini juga kita sudah siapkan tray. Pada umumnya kalau membuka usaha di food court, biasanya tray-nya sudah disediakan ya. Jadi teman-teman hanya dipinjamkan, disiapkan tray-nya, makanan kalau sudah jadi disusun ke dalam tray, lalu tray ini bisa diserahkan kepada konsumen. Nah, untuk teman-teman yang ingin membuka usaha nggak harus menggunakan konsep food court. Ini hanya salah satu contoh saja. Teman-teman bisa menggunakan konsep booth. Nah, kalau booth itu biasanya untuk bikin booth biayanya berkisar 1 sampai 2 juta ya, yang paling murah. Kalau mau bikin ukuran yang lebih besar atau konsep kontainer, itu bisa di atas 5 juta. Itu semua terserah teman-teman ya. Kita bisa membantu mencarikan vendornya, kita bisa membantu memberikan logo-logo, desain-desain, lalu penataannya seperti apa, itu akan kami bantu. Lanjut, di sebelah sini, ini adalah meja kerja. Nah, untuk contoh di sini, ini adalah meja kerja untuk minuman. Di sini kita taruh produk-produk minuman yang kami jual. Untuk brandnya, teman-teman bebas menentukan. Tidak harus mengikuti brand yang kami pakai. Tapi teman-teman kalau mau ngikutin juga boleh ya. Di sini juga kita siapkan satu termos. Karena di merek Samwon ini kita ada minuman teh Korea, namanya Ocha. Itu menggunakan biji jagung. Jadi teh jagung Korea atau nama lainnya adalah Boricha. Nah, itu kalau sudah diseduh, ditaruh di sini. Kita menggunakan gelas plastik untuk bisa disajikan kepada konsumen. Ya, seperti ini kurang lebih. Ya, enak. Nah, untuk teman-teman tidak harus menjual teh yang sama, bebas. Teman-teman mau menggunakan teh Boricha boleh, atau teman-teman kalau mau menggunakan teh-teh yang lainnya juga boleh ya. Oke, lanjut. Di sini seperti biasa kita menyarankan kalau menjual minuman harus ada yang namanya ice bin ya. Ice bin ini adalah tempat di mana untuk menaruh es batu. Ini tentu untuk membuat counter ice bin ini biayanya bisa berkisar 3, 4, 5 juta bergantung ukuran. Tetapi bisa dikasihkan alternatif lainnya seperti termos nasi, itu juga bisa. Biaya termos nasi berkisar 200 sampai 300 ribu misalnya, tergantung ukurannya juga sih. Lanjut ke sini, di sini adalah servingware yang sudah disiapkan. Jadi karena ini adalah konsepnya food court, makanan cepat saji, jadi ini sudah disiapin semua oleh staf kami yang bertugas. Jadi kalau ada makanan yang sudah jadi, ini bisa disusun di dalam tray dan bisa diserahkan kepada konsumen dengan cepat. Nah, di sini adalah meja station kerja. Biasanya makanan-makanan yang mau di take away, di delivery, yang tidak langsung dimakan di tempat, biasanya perlu diproses, di packing dulu. Ini adalah contoh kemasannya ya. Nah, untuk mempercantik, kita juga punya pita-pita seperti ini, di mana sudah ada printingnya seperti ini.
ya. Nanti saya akan jelaskan di segmen yang lain. Prinsipnya adalah meja station ini dipakai untuk memprepare makanan untuk di take away atau di delivery, bukan untuk makan di tempat. Nah, lalu di belakang saya ini juga sama, ada chiller atau showcase ya. Ini merupakan sponsor dari vendor minuman. Nah, untuk teman-teman yang mau memulai usaha, kalau usaha itu sudah jalan, sudah running, teman-teman bisa ajukan showcase ini. Nanti vendor akan memberikan atau meminjamkan secara gratis selama teman-teman memakai brand dari produk tersebut. Contohnya di sini kita pakai Good Mood ya. Chiller ini disediakan oleh Good Mood, produknya tapi isinya Good Mood juga ya. Nah, di sini dari Coca-Cola, sama kita ngisi produknya Coca-Cola juga. Ada satu lagi, ini adalah papan menu. Template ini sudah disediakan dari pengelola food court. Kita hanya menyediakan desain dan mencetak desainnya saja. Nah, ini juga filenya akan kami bantu jika teman-teman bergabung dalam program ini. Ini kurang lebih adalah tampilan di area depan. Sekarang kita masuk ke dalam area kitchen-nya. Nah, di area dalam kitchen area, nanti saya akan jelaskan. Di sini kita gunakan station ini sebagai station untuk memasak nasi. Umumnya kalau restoran atau usaha itu sudah jalan, kita harus standby 2 rice cooker. Satu untuk masak, satu untuk menaruh nasi yang sudah jadi ya. Jadi kalau sampai kehabisan tinggal ditukar aja rice cookernya, lalu yang kosong dibersihkan dan dimasak nasinya lagi. Di sampingnya station rice cooker di sini adalah kompor ya. Ini kompor standar restoran yang kita gunakan, ada 6 titik dan api besar atau istilahnya adalah high pressure. Kompor ini tentu harganya tidak murah, ini berkisar 15-20 juta tergantung ukuran. Tetapi untuk teman-teman yang ingin memulai usaha virtual waralaba Samoan, teman-teman bisa pakai kompor Rinnai dengan harga misalnya 1 juta, atau kompor seadanya, misalnya kompor nasi goreng. Kemarin saya lihat di Tokopedia ada kompor nasi goreng harganya 300-800 ribu. Teman-teman bisa gunakan kompor-kompor seperti itu. Lalu di sini kita gunakan juga stockpot. Stockpot ini adalah kompor rendah ya, karena untuk beberapa produk sup dari Samoan, kuahnya itu menggunakan kuah kaldu ya, kaldu sapi, tulang sumsum sapi. Nah, tentu ukuran pancinya harus yang tinggi ya, untuk merendam kaldu sapi itu seperti ini. Untuk menjadi bahan kuah dari sup Samoan ini menggunakan kaldu sapi, atau istilah Korea ini adalah solontang. Lalu di sini sama, ini adalah meja untuk station untuk cuci piring atau dishwashing area. Di sini untuk membersihkan, mencuci, bisa pakai konsep seperti ini, bisa juga menggunakan wadah bak, lalu dicuci secara manual, air kotornya ditampung, ada bak air bersih, ada bak air kotor, jadi pakai gayung, teman-teman bisa bilas, lalu dibuang di tempat air kotornya. Nah, ini biasanya juga dipakai untuk menaruh piring-piring, alat-alat kerja yang sudah dicuci, bisa ditaruh di sini. Lalu di sini kita ada chiller, ada freezer. Nah, untuk teman-teman bebas menyesuaikan aja ukuran freezer sama chillernya. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah contoh sayuran yang sudah di-prepare. Nah, sudah dipotong. Jadi nanti kalau ada orderan tinggal diambil, disusun, dipakai secukupnya sesuai dengan SOP. Tentu akan sangat praktis dan cepat daripada kalau ada orderan teman-teman harus potong dulu. Jadi ini sudah di-prepare. Ya, untuk video preparation, video tutorial cara masak, itu semua nanti akan diberikan pada saat teman-teman sudah bergabung dalam program ini. Nah, untuk yang di freezer, ini adalah stok yang untuk 2-3 hari ke depan. Jadi untuk stok restoran kami sarankan stoknya itu jangan lebih dari 1 minggu ya. Jadi stoknya harus berputar. Jadi di sini isinya ada bulgogi, ada ayam katsu, ada ayam teriyaki, frozen ya. Yang sudah tidak beku dipindahkan ke chiller untuk operation. Lalu ini adalah ini adalah station kerja di mana menu-menu yang sudah masak ditaruh di sini. Biasanya kita garnish, taburkan biji wijen, taburin daun bawang sebelum kita kirimkan ke area depan untuk disajikan kepada tamu. Lalu yang terakhir ini adalah Bean Mary atau meja penghangat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat karena restoran kita trafficnya sudah jelas, jumlah tamunya juga kita bisa tebak setiap harinya ada berapa, maka bahan bakunya itu sudah disiapkan. Ya, di sini contohnya adalah daging bulgogi yang sudah dimasak, sudah dibumbu, ya. Jadi pada saat ada orderan, tim dapur hanya mengambil sesuai dengan takaran yang sudah ditentukan dan langsung disajikan kepada konsumen.
Bean Marie ini tentu sifatnya sebagai pemanas ya, jadi stabil, suhu panasnya stabil, kita bisa tentukan mau di angka berapa, jadi makanannya selalu dalam kondisi panas. Daging bulgogi di sini juga kita bisa lihat ada daging dolsot atau daging cincang yang sudah dimasak. Sama, ini siap untuk disajikan. Oke teman-teman, jadi kurang lebih inilah bagaimana teman-teman dapat menyeting area dapur dan area kasir bagi teman-teman yang ingin memulai usaha virtual waralaba dengan konsep food court yang ada di mall atau yang ada di ruko atau yang ada di dimanapun itu. Oke teman-teman, tadi kalau saya udah menunjukkan tempatnya seperti apa, sekarang saya akan menunjukkan peralatannya seperti apa, karena banyak sekali teman-teman yang nanya, kalau kita buka virtual waralaba Samoan, peralatan apa aja sih yang harus saya siapin? Nah, untuk detail list peralatan akan kami berikan pada saat mitra sudah bergabung. Jadi kalau sudah bergabung, nanti tim kami akan mengirimkan yang namanya SOP peralatan. Jadi ada fotonya, ada namanya, ada ukurannya, dan ada penjelasannya kira-kira ini alat ini dipakai untuk apa. Tetapi di video ini saya akan menunjukkan seperti apa sih peralatan yang ada di dalam dapurnya Samoan. Yang pertama di sini rice cooker untuk menanak nasi, ini yang ukuran 6 liter. Teman-teman bisa pakai yang ukuran 2 liter. Kalau ukuran 2 liter itu estimasi harganya 300 ribuan. Kompor tadi saya sudah singgung, bisa pakai kompor Rinnai yang 2 titik atau 4 titik. Itu terserah teman-teman. Range harga kompor yang ada di pasaran 300 ribu. Kalau yang Rinnai itu 1 juta sampai 2 juta bergantung ukuran. Lalu panci-panci ya, wajan, tokpot ya untuk standby kuah. Ini khusus kalau teman-teman menjual opsi Samoan yang produknya adalah sup, kami sarankan menggunakan konsep ini. Lalu di sini ada sendok masak, gunting, capit, ya, sendok kuah, saringan minyak, pisau, talenan, ya, wajan-wajan untuk memasak, dan juga tergantung menu dan produk yang teman-teman jual, tentu kami sarankan juga ada box plastik seperti ini, ya. Gunanya adalah untuk sebagai preparation, ya. Prepare artinya bahan-bahan yang sudah disiapkan yang akan dipakai. Ini adalah contoh tepung tempura untuk menu chicken katsu kita. Nah, di sini juga saya akan menunjukkan ini adalah mangkok dolsot bibimbap terbuat dari batu, ya. Biasanya untuk menyajikan menu dolsot bibimbap, nasi disusun di bawah, lalu sayuran disusun di atas, dan tergantung dagingnya apa, apakah daging bulgogi, apakah kimchi, apakah jamur, apakah daging ayam, daging salmon, itu semua bergantung dari menu, disusun di atas, apakah telur juga disusun di atas, lalu dibakar selama 1-2 menit, jika sudah panas, maka siap untuk disajikan. Nah, untuk menyajikannya juga ada alat, ini namanya tang cipke. Ya, tang cipke ini sangat umum digunakan di semua restoran Korea. Gunanya adalah untuk mengangkat batu dolsot, ya, karena batu dolsot yang sudah dibakar tentu sangat panas. Jadi kita menggunakan tang cipke ini untuk mengangkat. Kembali lagi tergantung dari menu-menu yang teman-teman jual, bisa menggunakan mangkok melamin, mangkok keramik, atau bisa juga menggunakan mangkok plastik. Kembali lagi itu semua bergantung. Semua peralatan ini tentu kami bisa sediakan, kami bisa bantu sediakan, atau jika teman-teman ingin belanja sendiri juga boleh. Nah, di sini adalah contoh set menu, ya, karena di restoran Samoan kita menjual set menu atau nasi kotak yang isinya berbagai macam. Nah, ini adalah tampilan set menunya. Nah, untuk list pitanya, teman-teman nggak usah repot, bisa order ke kami secukupnya aja. Kalau ke percetakan biasanya harus order itu jumlahnya ribuan, supaya harga cetaknya tidak terlalu mahal. Oke teman-teman, kalau tadi saya udah tunjukin peralatan apa saja yang diperlukan, sekarang saya akan menunjukkan bahan baku apa saja yang diperlukan. Nah, sekali lagi ini adalah contoh. Seperti di video saya sebelum-sebelumnya, bahan baku selalu saya pisahkan menjadi 2 kategori. Di sini adalah bahan baku pokok, di sini adalah bahan baku pendukung. Bahan baku pokok teman-teman wajib order kepada kami selaku kantor pusat. Kenapa? Yang pertama, harganya pasti lebih murah karena kami adalah produsen dan kami juga adalah supplier. Yang kedua, untuk cita rasa dan kualitas pasti akan sama dan terbaik karena teman-teman pasti mau menjual produk-produk yang cita rasanya sudah cocok di lidah masyarakat Indonesia. Samoan sendiri sudah berdiri kurang lebih 10 tahun dan masyarakat Indonesia menyukai cita rasa dari menu-menu Samoan. Di sini saya akan kasih lihat, ini adalah contoh kemasan saus bibimbap yang diproduksi oleh Central Kitchen kami, dan teman-teman pada saat order bentuknya seperti ini. Tentu ini dipindahkan ke dalam wadah
wadahnya itu berbentuk botol. Di video yang lainnya akan ditunjukkan bagaimana cara memproses saus yang teman-teman terima. Di sini juga ada saus tteokbokki, ya, bentuknya seperti ini. Sama seperti saus bibimbap, akan dipindahkan ke botol. Nah, ini adalah kemasan Yukgaejang. Jadi kalau teman-teman order kepada kami, ini adalah contoh bumbu yang wajib diorder kepada kami. Datangnya seperti ini, satu kemasan isinya bervariasi, ada yang 12, ada yang 24, bergantung ya. Nah, di dalam kemasan ini adalah contoh bumbu yang sudah kami siapkan, sudah kami produksi. Jadi teman-teman kayak masak Indomie aja, tinggal gunting, tuang, aduk-aduk, dan dicampurkan dengan bahan-bahan lainnya. Nah, di sini juga saya akan memperlihatkan mie instan yang kami pakai adalah Stegie Ramyun, ya, bentuknya seperti ini, ya. Ini cocok untuk menu hot ramyun atau mie Korea, mie instan pedas Korea. Di sini saya akan menunjukkan juga adalah contoh bahan baku pendukung. Nah, kalau bahan baku pokok teman-teman wajib order kepada kami karena satu harganya murah, dua untuk menjaga cita rasa yang baik. Untuk bahan baku pendukung, teman-teman bebas untuk order di mana saja. Saya kasih contoh, minyak goreng, teman-teman bebas. Teman-teman bisa konsultasi kepada tim kami minyak goreng merek apa yang restoran Samuwon pakai. Boleh, ya. Lalu beras dan berbagai macam sayuran. Di sini ada wortel, ada daun kucai, dan ada lobak. Ini hanya sebagian contoh saja supaya teman-teman mendapatkan pemahaman yang lebih visual terhadap program virtual waralaba dari Samuwon. Oke teman-teman, nah sekarang saya akan menunjukkan kemasan atau packaging dari Samuwon. Teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah contoh packaging atau kemasan yang kita bikin. Ya, jadi teman-teman bisa pakai konsep seperti ini, ya. Nah, konsep ini sederhana banget. Jadi untuk wadahnya, ya, bungkusannya apakah mangkok plastik, apakah ini kita kasih nama sushi tray, ya, apakah tray plastik, ini teman-teman bebas bisa order kemana saja, atau kalau teman-teman mau order ke kita juga bisa. Nah, kita bungkus dia pakai list pita. Nah, ini list pita Samuwon. Jadi kemasannya mau seperti apa, list pitanya tetap satu. Jadi ini bisa dipakai di berbagai macam kemasan. Untuk menu-menu yang seperti misalnya contohnya sup, bibimbap, ya, itu bisa pakai kemasan bowl atau mangkok plastik seperti ini. Ini umum, teman-teman bisa order di mana saja, teman-teman juga bisa order ke kita. Nah, yang membedakan ini adalah list pitanya. Ini untuk mempercantik dan memberikan brand image. Nah, untuk kemasan lainnya seperti ini, contohnya di sini sudah disiapkan ada sumpit, ada sendok plastik dibungkus dengan kertas tisu. Ini teman-teman bebas order di mana saja. Kalau mau order kepada kami juga bisa, ya. Nah, ini contoh kemasan kalau ada mitra kami yang order tisu kepada kami, ya. Nah, untuk pengemasan plastiknya, ini adalah contoh plastik yang kita gunakan. Sudah ada printing Samuwonnya. Jadi teman-teman bisa order ke kami secukupnya aja. Ya, teman-teman bisa order ke kami secukupnya aja. Bisa satu pack seperti ini. Untuk informasi, kalau teman-teman mau order ke percetakan pasti kena yang namanya biaya MOQ atau minimum order quantity, dan itu sangat mahal ya, bisa di atas 10 juta tergantung dengan pabrik percetakannya. Nah, untuk beberapa tempat, contohnya Samuwon yang ada di Jakarta, karena plastik sudah tidak boleh digunakan, maka kita juga menggunakan paper bag. Ya, jadi ini juga sama, teman-teman bisa order sendiri atau bisa order juga kepada kami. Nah, semua makanan-makanan ini yang sudah disiapkan bisa dimasukkan ke dalam kemasan dan bisa untuk di take away atau untuk di delivery. Oke teman-teman, sekarang saya akan menunjukkan bentuk dari dukungan marketing support dan promosi support yang kami berikan kepada mitra-mitra yang bergabung dalam program virtual waralaba. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk proses pendaftaran GoPay, GoFood, GrabFood, lalu dengan merchant-merchant lainnya, cashback, link aja, dan lain-lain, itu semua kami akan bantu. Jadi mitra tidak usah bingung bagaimana saya mendaftar kepada merchant-merchant tersebut. Tim marketing kami siap membantu teman-teman. Ya, lalu desain-desain seperti poster, promosi-promosi, seperti menu, ya, lalu banner. Semua ini adalah bentuk dari dukungan support dan marketing support yang kami berikan kepada mitra-mitra yang bergabung dalam program ini. Dan di sini juga ada TV di mana memutarkan
bisa slideshow promo-promo, bisa slideshow menu-menu, bisa juga video-video klip kayak seperti ini adalah video dari K-pop. Nah, itu juga kami bisa memberikan support seperti file-file tersebut kepada mitra-mitra yang ingin bergabung dalam programnya. Oke teman-teman, ini nih makanan dari Samuon yang sudah siap untuk di take away atau untuk di delivery. Bagi teman-teman yang ingin bergabung dalam program virtual Waralaba ini, teman-teman dapat menghubungi nomor WhatsApp kami dan tim admin kami siap untuk membantu teman-teman. Jadi, jangan ragu-ragu, mari bergabung dalam program virtual Waralaba dari Samuon Group. Saya Albert, salam Samuon.